Terminologi dasar pada graf itu artinya adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan graf. Pada bahasan ini kita akan membahas 12 terminologi dasarnya, yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan graf. Yang pertama kita bahas bertetangga. Dua buah simpul U dan V itu dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya adalah pada gambar di samping, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, simpul 1 tapi tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua adalah bersisian. Sebuah sisi itu dikatakan bersisian dengan simpul U dan V jika sisi E tersebut menghubungkan simpul U dengan simpul V. Ini sisi E, dia bersisian dengan simpul U dan V. Contohnya adalah pada gambar di samping, sisi 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan 3, sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4, tetapi sisi 1, 2 itu tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga adalah simpul terpencil. Simpul terpencil itu adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada gambar di samping ini adalah simpul 5 itu simpul terpencil karena dia tidak punya sisi yang menghubungkannya. Yang keempat itu adalah graf kosong. Graf kosong itu adalah graf yang hanya punya simpul dan dia nggak punya sisi sama sekali. Biasanya disimbolkan dengan NN, di mana N-nya itu adalah berapa banyak simpulnya. Contohnya pada gambar ini ada 5 simpul, maka kita sebut dia adalah graf kosong N5. Yang kelima adalah derajat. Derajat suatu simpul itu adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ada berapa banyak sisinya. Dilambangkan dengan dV, di mana V-nya itu adalah simpul V. Berarti dV bacanya adalah derajat dari simpul V. Contohnya pada gambar tersebut, derajat dari simpul 1 itu sama dengan derajat dari simpul 4 itu ada 2. Karena ada 2 sisi yang bersisian dengan mereka. Sedangkan derajat dari simpul 2 itu sama dengan derajat dari simpul 3, yaitu sama dengan 3. Karena ada 3 sisi yang bersisian dengan mereka. Yang keenam adalah lintasan. Lintasan itu adalah barisan selang-seling antara simpul, sisi, dan seterusnya. Contohnya adalah, misalnya lintasannya pertama lewat simpul 1, kemudian dia lewat sisi E2, terus kemudian dia lewat simpul 2, lewat sisi E4, lewat simpul 3, terus muter lewat sisi E5, dan kembali lagi ke simpul 3. Ini adalah contoh sebuah lintasan. Lintasan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada lintasan sederhana, yaitu simpulnya beda semua yang dia lewati, sisinya juga beda semuanya. Contohnya adalah lintasan 1, 2, 4, ketiga. Yang kedua adalah lintasan tertutup. Lintasan tertutup ini dia berawal dari simpul yang sama dengan akhirnya. Contohnya adalah lintasan 1, kedua, keempat, ketiga, kemudian balik lagi ke 1. Berarti balik ke titik semula. Itu namanya adalah lintasan tertutup. Yang ketiga adalah lintasan terbuka. Berarti dia tidak kembali ke titik semula. Selain itu juga ada yang namanya panjang lintasan. Panjang ini adalah kita ngitung jumlah sisi yang udah dilewati ada berapa.
Contohnya, kalau lintasan dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, berarti ada 3 sisi yang dia lewati. 1 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke 3. Ada 3 sisi yang dilewati. Berarti panjangnya ada 3. Yang ketujuh adalah siklus. Siklus ini adalah lintasan tertutup. Jadi dia berangkat dari simpul yang sama dengan simpul akhirnya. Balik lagi ke titik awal. Contohnya adalah lintasan 1, 2, 3, 1 itu adalah sebuah sirkuit atau siklus. Panjang sirkuitnya adalah 3. Yang kedelapan itu adalah graf terhubung. Graf terhubung itu semua simpulnya pokoknya terhubung oleh sisi. Nggak ada simpul terpencilnya. Contohnya adalah gambar yang pertama ini dia terhubung karena simpulnya semuanya terhubung. Yang kedua juga graf terhubung karena simpulnya nggak ada yang terpencil. Sedangkan kalau graf yang ketiga ini tidak terhubung karena ada simpul 5 ini yang terpencil atau yang tidak terhubung. Yang kesembilan itu ada upagraf. Upagraf itu adalah graf bagian dari suatu graf. Graf bagian. Jadi kalau G1-nya itu adalah upagrafnya, maka G2 disebut komplement dari upagraf G1. Kalau G1 dan G2, jika digabungkan lagi, dia akan membentuk graf asalnya atau semula. Ini contohnya, yang sebelah kiri itu ada graf G, graf lengkapnya. Kemudian graf G1 ini adalah upagrafnya karena dia adalah graf bagiannya. Sedangkan G2 ini adalah komplement dari upagraf G1. Karena kalau G1 dan G2 itu digabungkan lagi, maka dia akan menjadi graf asal G-nya. Upagraf merentang. Upagraf merentang itu berarti upagraf itu adalah graf bagian dan dia disebut merentang kalau semua simpulnya itu sama dengan simpulnya dari graf asalnya. Contohnya adalah, misalkan yang di sebelah kiri itu ada graf G, dia punya simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. G1 sebelah kanannya itu adalah upagraf merentang karena dia punya semua simpulnya, ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Maka upagraf G1 kita sebut dengan upagraf merentang. Sedangkan yang G2 ini bukan upagraf merentang, karena dia cuma ada 3 simpul saja. Yang ke-11 itu adalah cut set. Cut set itu adalah himpunan sisi. Kalau kita buang sisi itu dari grafnya, menyebabkan grafnya menjadi tidak terhubung. Contohnya ini ada graf G. Kemudian misalnya kita mau buang sisi 1, 2, dan 2, 5, kita buang. Maka jadinya menjadi graf G-nya menjadi tidak terhubung. Maka kita sebut sisi 1, 2, dan 2, 5 adalah himpunan cut set dari graf G. Karena ketika dia dibuang menyebabkan grafnya menjadi tidak terhubung. Yang terakhir itu adalah graf berbobot. Graf berbobot itu berarti setiap sisinya dia punya nilai atau bobot. Coba kita lihat contohnya. Di sini ada sisi AE, itu punya bobot 10 atau nilai 10. Kemudian ada BD, itu ada bobotnya ada 11. Dan CD itu ada 14 bobotnya atau nilainya. Nah, bobot ini bisa merepresentasikan banyak hal. Misalnya adalah jaraknya, misalnya adalah panjang kabel, dan seterusnya. Itu bisa menjadi nilai atau bobot dari suatu graf, tergantung dari grafnya itu graf apa.